Apa sing kok sawang le? Ningali abang ngaten iki. Jawab. Hmm. Edan. Enggak jujur ae edan to. Iki lek ngomong kuwi kok ngerti lek ngomong kudu ngerti sik. Wong ngomong mau kudu ngerti sik. Sakwise ngerti kudu gelem lakon. Lah saiki ngerti ra gelem nglakoni. Heh? Ah. Wah. Ikasi bunga, seneng iki lho. Ikasi. Woi, bojoku. Wow. Wow. Istriku kau. Luar biasa kau istriku. Aku mencintaimu. Iki ikhlas. Ikhlas. Ben, takon tanggung jawab kudu klarifikasi. Sampai tak kopen. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, saudara-saudara semuanya, alhamdulillah saya sudah sampai rumah bersama istri saya setelah menemui atau mencari keberadaannya Abah beserta tim yang sedang tepar, salah satunya Kang Ali, yang dimana saya masih belum bisa menemukan lokasinya tim-tim tersebut, sehingga saya memutuskan untuk pulang dulu karena banyak yang berpendapat kenapa membawa istrinya. Jadi saat ini saya baru nyampe rumah, saya akan klarifikasi kenapa istri saya ikut. Kamu siap diklarifikasi? Kamu yang nundukkan yang gak usah ngerti, gak apa-apa. Jadi kita sedikit cerita. Awal mulanya kan keberadaan saya itu tidak berada di pondok toh, sehingga saya itu tidak mengetahui kabarnya pondok karena saya di sini tuh juga off, tidak bermain HP. Jadi ya saya tidak mengetahui kabarnya seperti apa. Ada kesempatan tadi memegang HP dan saya mendapatkan informasi bahwasanya Abah lagi tidak baik-baik saja, dan pada akhirnya saya meminta informasi lokasinya di mana. Dengan penuh nafsu, penuh emosi, penuh kekecewaan, penuh ketidakterimaan, mengetahui kabarnya Abah yang disekap seperti itu, akhirnya saya itu memutuskan untuk cepat-cepat berangkat. Tapi pas ketika mau berangkat, saya izin sama istri saya itu tidak diperbolehkan sendirian, sehingga istri saya itu ngeyel untuk ikut, padahal saya itu mau ke hutan, bahkan mau menemui preman maupun dukun. Gak tahu kenapa alasannya,
daripada saya ribut sama istri saya, akhirnya udahlah saya pasrah, yang penting kita berangkat lillahi ta'ala, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ganti kamu yang harus memberitahukan aku sama saudara-saudara kita yang di sana semuanya. Nah ya, ngomong, ngapa? Ngomong bebas di Indonesia, kena jawab kena. Karena memang baru ini istri saya itu harus saya tampilkan untuk bantu klarifikasi. Kenapa kok bawa istri di hutan, bahkan menemui dukun. Istri saya dredeg guys, kok dilihat tak seneni. Padahal ya nggak tak seneni, nggak apa-apa. Kamu nggak pernah marahin istri kok, tanya sama istri saya itu. Ya boh, ya. Pertama jalannya kan nggak enak alternatif kan, kamu bilang itu maksudnya ini bisa lewat jalan ini, saya enak pemukiman yang kita lewatin itu, jadi kayak nih bisa nanti istirahat di sini atau ternyata nggak memungkinkan untuk masuk ke hutan kan, ke rumah warga yang deket, soalnya gitu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan menyangkut abah ya. Abah dulu kan ketika aku sakit bertahun-tahun yang memperjuangkan itu kan yang abah, supaya bisa sembuh, sehat kayak semula, bisa aktivitas itu kan ya abah. Terus sekarang di saat abah kayak gini, sebagai anak gitu kan, ya pengennya membantu, pengennya ngelihat abah itu gimana, bapak saya gimana gitu. Ada rasa khawatir ke abah, sama kayak abah dulu yang khawatir ke saya gitu. Jadi ya dari dua kemungkinan itu kayaknya bisa aku ikut, bisa nggak apa-apa gitu, karena ya abah itu kan ya bapak ya kan, jadi kayak sebagai seorang anak ya khawatir perjuangannya abah dulu nyembuhin aku kayak gimana, ya aku berusaha berjuang juga buat abah, bantu abah walaupun ya nggak bisa apa-apa, tapi ya berusaha ya, yang penting udah niat buat bantu abah. Nanti di sana gimana ya kita lihat nanti, tapi ternyata ya di sana ya kita nggak ketemu, kita bingung atau karena mungkin salah jalan atau gimana gitu, lewat jalan yang lebih gampang daripada yang seharusnya kan, yang lewat pemukiman warga. Ternyata jalannya juga ekstrim gitu, makanya pilih putar balik. Nggak nekat sebenarnya juga, kalau memang nggak bisa, nggak memungkinkan, nanti ya aku tunggu di sini, nggak apa-apa, tak anterin gitu, tak tunggu di sana, kan niatnya gitu dong, bukan suatu kedekatan yang nggak berdasar, nggak, udah dipikir juga, udah tak pikir matang-matang gitu, sebelum kesana itu juga udah mikir. Kamu nggak mikir si jabang bayi tak? Ya mikir, makanya kan sebelum berangkat juga mikirnya kayak di sana pasti ada kemungkinan kalau jalannya nggak bisa atau susah atau gimana, itu pasti ada caranya, makanya nggak apa-apa lah gitu lah. Aku udah mikir gitu biasanya ya emang nggak apa-apa akunya gitu. Dari akunya penuh ketakutan, takut gini ya nggak usah berangkat gitu. Tapi karena aku ya yakin, atau karena rasa kayak abah gimana gitu, ya nggak tahu kayak rasa yang mana itu, terlalu khawatir sama abah mungkin, jadi kayak jiwa nekatnya itu keluar. Kamu nekatan ya? Kalau di dukun? Enggak. Kalau preman? Kan kalau di semua anda kan dukun dia kayak bayi gini. Enggak. Ya guys ya, ini 7 bulan, ini insya Allah besok mau selamatan 7 bulanan atau tingkat tuh ya. Walaupun tadi saya itu membawa penuh banyak resiko, tapi insya Allah setiap saya mengambil suatu kesempatan itu ya tidak akan membuat sebuah resiko lagi, karena dalam perasaan saya, dalam pikiran saya ketika itu wis lurus tegak, insya Allah selamat, ya udah selamat, alhamdulillah. Nyampe rumah pun kita juga selamat, karena saya mengambil keputusan untuk putar balik karena salah satunya tidak menemukan lokasi tersebut. Mungkin salah satunya Kang Ali sudah dibawa sama Gus Baron, sehingga Gus Baron tidak membawa HP ya, tidak membawa tidak membawa HP, tidak melihat HP, sehingga karena fokus sama Kang Ali ya, kameramen, akhirnya nggak bisa
menghubungi kita ini yang mencoba untuk membantu beliau itu. Ya udah, akhirnya tidak menemukan, kita memutuskan untuk pulang. Tadi sih bertemu dengan beberapa warga, cuma nggak saya shot, saya cuma ada rasa khawatir kayak nggak pantas saja mencari informasi pada orang lain. Ya diizinkan, kalau nggak diizinkan ya gimana, kita cari-cari informasi. Katanya informasinya daerah sana tidak ada yang mengenali namanya Hendro. Ya sudah, akhirnya kita untuk memutuskan ya wes, kita pulang dulu, kita cari informasi, menunggu informasi seperti apa. Karena saya mau pulang ke pondok, acaranya saya itu masih belum selesai karena masih besok. Memang saya itu hamil berapa saya sudah izin untuk pulang karena mau acara tingkepan atau 7 bulanan istri saya yang sedang hamil ini. Ya piye ya, kondisi seperti ini pun ya kita nggak tenang lah. Apalagi ditangkap. Kemarin saya sudah menemui Ki Sukmo, kelihatannya sih memang baik-baik saja, ngobrol sama saya itu ya guyon-guyon, tapi ya memang licik Ki Sukmo itu. Tapi insya Allah ya saya yakin insya Allah masih diberikan keselamatan, di dunia. Kalau di akhirnya kita doakan ya. Yang penting kita terus doa, kita terus doakan Abah semoga baik-baik saja, dan para tim kameramen termasuk yang sudah membantu Abah kemana-mana. Karena saya saat ini pun sudah tidak seperti dulu yang selalu bersama Abah setiap jamnya. Sekarang saya sudah berkeluarga, sudah punya istri, bahkan sebentar lagi punya anak, jadi nggak bisa setiap jam itu bersama Abah lagi, karena ya sudah menjadi tanggung jawab saya kepada istri saya juga, harus menemui ataupun harus selalu ada, karena saya sama istri saya pun di sana pun juga sendirian, tidak ada keluarga siapa-siapa. Dan kenapa mungkin ada yang bertanya gini guys, kenapa Kang Andi kok jarang kelihatan di pondok? Karena saya sekarang itu ditugaskan sama Abah itu di Nuswantoro 2 atau di kediaman Umi Yuni. Nah, saya ditugaskan di situ, salah satunya yang pertama itu untuk membantu Abah babat alas. Apa itu cara Indonesia nih? Intinya babat alas, membantu Abah babat alas di Pondok Nuswantoro 2. Yang kedua itu membantu keluarganya Abah, yaitu Umi Yuni. Saya ditugaskan untuk saat ini membantu anak-anak, untuk membantu ngomong, karena istri saya juga sedang hamil. Saking sayangnya Abah kepada istri saya, kepada saya ditugaskan untuk ngomong. Jadi ketika ngomong itu bersama istri saya, nggak sampai saya tinggal kemana-mana bersama Abah 24 jam seperti dulu, enggak. Ya pengennya saya kayak dulu itu gitu, 24 jam hidup saya itu bersama Abah. Tapi karena sudah beda kehidupan, saking sayangnya Abah dan tanggung jawabnya Abah, akhirnya saya itu ditugaskan untuk ngomong. Saat ini saya itu ditugaskan untuk ngomong ke anak-anaknya Abah dari Umi Yuni. Dan kenapa kok jarang di pondok Kang Andi? Ya, pasti pertanyaannya gitu. Ya itu karena ngomong itu lebih 12 jam guys. Jadi kita kegiatannya sama, nggak jauh beda sih kalau jam-jamnya. Pagi itu kita itu tidur pukul 6-7 pagi itu kita itu tidur. Istri saya pun juga sama.
nggak pernah tidur malam itu, nggak pernah, karena masih ngomong menjaga anak-anak yang lagi tidur, mempersiapkan susunya setiap malam, mengganti pampers kayak gitu. Nah itu pun juga dilakukan setiap hari insya Allah. Nah di pagi itu udah tidur, duhur jam 1, jam 2 kita sudah mulai ngomong, sudah mulai bertugas untuk ngomong anak-anak, karena anak-anaknya Abah itu ada 3, masih kecil-kecil semua ya, dari Umi Yuni ya. Ini saya menceritakan kenapa yang banyak bertanya-tanya seperti itu ya, ini saya jawab di sini. Iya. Nah terus akhirnya ngomong itu sampai malam, sampai tidur, bahkan anak-anak tidur saya pun melek, masih yang melek menunggu Abah pulang habis menemui dukun jam 2, jam 3 pagi. Nah setiap hari seperti itu. Kemudian ketika Abah pulang, kita melakukan sholat bareng. Saya sama Abah itu hampir setiap hari. Abah setelah pulang menemui para dukun, melakukan sholat malam, mandi malam, itu sama saya, itu saksi nyata. Tapi kalau saya itu nggak pernah upload, tidak pernah ini rekam setiap hari, karena saya itu nggak bisa apa ya, kalau sudah di depannya apa itu nggak bisa main HP, nggak bisa rekam dan lain-lain, karena takut rasa hormat saya, adab saya juga di hadapan kiai saya, guru saya, di hadapan bapak saya, menggunakan HP itu adabnya sepertinya kayak kurang pas saja gitu ya, kalau nggak pas momen-momen yang tertentu, apalagi lagi ibadah sholat kayak gitu ya. Ya mungkin kalau ada senggang waktu sebelum Abah datang, saya sudah siapkan baru bisa merekam. Tapi kalau sudah Abah datang, tiba-tiba saya belum menyiapkan kamera dan lain-lain, akhirnya ya nggak saya kamera gitu, nggak ada persiapan. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi pagi saya itu tidur, siang sampai subuh itu saya jamnya bersama anak-anak. Itu pun juga sama istri saya, ngomong sampai subuh, mulai duhur, batu duhur sampai batu subuh. Subuh itu udah saya pulang bersama istri saya, terus istirahat, menunggu jam-jam istirahat gitu. Jadi yang mungkin bertanya-tanya kenapa jarang di pondok, ya karena memang kegiatan fullnya seperti itu, kegiatannya full bersama anak-anaknya Abah. Nah karena apa? Karena melihat istri saya itu yang sedang hamil, terus kalau tak tinggalin keluar bersama Abah setiap malam, takutnya ada apa-apa, membutuhkan apa-apa, dan kayak pertokoan atau kebutuhan-kebutuhan yang lain itu saya juga gak ada. Apalagi istri saya masih belum bisa main motor sendiri juga, jadi ya semua apa-apa ya bersama saya. Makanya kemana-mana itu istri saya ikut bukan karena apa-apa, tapi memang salah satunya tanggung jawab saya. Apalagi istri saya juga masih kecil banget, masih baru lulus sekolah guys, makanya masih belum terlalu ngerti apa-apa. Jadi ya mohon pengertiannya nih, ya mohon legowo, karena istri saya sudah mau berjuang bersama saya, memperjuangkan Abah, mau sampai nekat si jabang bayi sampai nggak begitu dipikirkan, sampai mau berkorban untuk Abah. Kita berkorban, nyawa pun kita taruhkan loh, biar walaupun yang panjenengan katakan itu resiko besar, gak apa-apa. Abah itu mengambil resiko besar bukan untuk saya saja, tapi banyak orang, anak-anaknya Abah di pondok itu banyak, anak kandungnya, anak santrinya, keluarganya. Abah itu sendirian berjuang. Masa saya nggak mau berjuang? Abah itu sendirian berjuang untuk menghidupkan banyak orang. Gak ada Abah sulit, gak ada Abah itu sulit, hampa. Cara menungso jantung iki Abah, lek Abah gak ono wis amblek.
kayak gitu. Makanya kenapa istri saya itu nengkel ikut, karena mungkin istri saya itu merasa dirinya hibah. Yang dulunya itu sakit-sakitan kurang lebih 7-8 tahun, akhirnya dibawa ke pondok. Di pondok kurang lebih 1 tahun, alhamdulillah sembuh. Gak lama kemudian terus dinikahkan sama saya. Alhamdulillah sampai sekarang pun sembuh total, tidak ada satupun penyakit dalam istri saya pun alhamdulillah tidak ada. Yang dulunya sakit lambung, sakit lambung, mata, kesurupan, yang dulunya ketempelan, sekarang alhamdulillah sudah sembuh total. Nah, ya itu pun semua itu atas izin Allah. Tapi kan yang berkorban juga Abah, ya toh, yang berkorban waktunya, semuanya lah. Itu pun juga Abah. Bagi yang tahu-tahu nih, yang mengalami hal seperti ini mungkin ngesana lah intinya guys. Intinya itu kita itu nggak terima. Istri saya berani berkorban karena beliau itu juga merasa dirinya telah dibantu sama Abah. Apalagi teman-teman ya yang di pondok yang selalu mendukung Abah itu, ya pastinya kita juga iba, walaupun kita lumayan jauh lokasi rumah sama pondok, tapi seenggaknya kita itu sudah berusaha. Nah, soal ketemu apa enggaknya ya kita pasrahkan, soal nanti selamat apa enggaknya kita pasrahkan. Yang penting kita mau berjuang, kita berusaha, kita berdoa, selebihnya kita pasrahkan. Ya kayak gini tadi, pasrah lillahi ta'ala, budal balik selamat, alhamdulillah nyampe rumah selamat atas izin Allah. Ya ini juga berkat dari doanya panjenengan semuanya. Jadi yang ya aku ya mohon maaf lah, aku mau rada sedikit ini karena saking bingung gitu, saking bingung nih akhirnya ya wis ngebut guys, mau ngebut banget naik motor itu, terus gak helman, gak karuan, pokoknya langsung budal. Ya wis gitu aja mungkin untuk semua saudara-saudara semuanya, sedikit informasi dari kita semuanya untuk panjenengan semuanya. Klarifikasi ini semoga buat kita semua menjadi sebuah hikmah, sebuah pembelajaran yang dimana kita itu harus sabar menghadapi apapun yang terjadi. Kita itu harus lebih sabar, tidak emosional, tidak amarah, tidak gampang gerusa-gerusu ya. Kita harus lebih belajar lagi dari kejadian hal yang seperti ini. Yang terpenting besok setelah acara istri saya 7 bulanan atau apa namanya, tingkepan, insya Allah saya langsung ke hutan lagi. Kalau memang Abah belum pulang, saya akan terus berjuang untuk Abah, untuk pondok, untuk semuanya akan saya lakukan. Mati pun saya siap gitu. Ini segitu aja untuk semua saudaraku. Mohon doanya besok insya Allah dilakukan 7 bulanan di depan untuk jabang bayi saya. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah nantinya, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang manut karo pangeran gitu. Terus menjadi anak yang bermanfaat bagi dunia semuanya, untuk semua masyarakat, semua kalangan. Itu penting bermanfaat lah, intinya sing api-api ae. Mohon doanya guys saudara semuanya. Dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila mana tindakan saya sama istri saya itu ceroboh, nggak perhatian, nggak peduli. Ya saya katakan nggak peduli ya peduli toh. Tapi kan saya itu udah tahu kapasitasnya, keselamatan untuk saya dan istri saya. Kalau nggak gitu mungkin ya wis embul lah. Yang penting kita terus dukung Abah, doain Abah, kirim Al-Fatihah buat beliau. Semoga beliau segera selamat, bisa segera pulang ke pondok, aktivitas seperti biasanya. Semangat untuk semua saudara-saudaraku semuanya nih. Matur nuwun. Yang penting terus jalankan sholat,
amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya wis guys.